Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku level 5 yang Bapak sayangi, Bapak cintai, Bapak kangeni. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Pak Endo untuk belajar PLH Pendidikan Lingkungan Hidup. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bencana alam, banjir. Ya, ini adalah ilustrasinya anak-anakku. Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alam dan faktor akibat ulah manusia. Berarti ada dua faktor. Yang pertama alam dan ulah manusia. Kita akan bahas satu persatu anak-anakku. Karena faktor alam, satu, curah hujan yang sangat tinggi. Penyebab yang pertama adalah curah hujan yang sangat tinggi. Ya, karena hujan yang sangat deras bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah jebolnya tanggul sungai. Nih penyebab banjir karena faktor alam, jebolnya tanggul sungai tidak bisa menahan debit air yang begitu banyak. Yang ketiga, jebolnya tanggul danau dan bendungan. Nah, ini lebih besar lagi ya, karena debit air yang begitu banyak dari debit air sungai sehingga bisa membuat daerah yang terkena imbas dari tanggul yang jebol bisa tergenang air yang begitu banyak seperti tsunami ya pernah terjadi di Depok beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian yang keempat adalah naiknya air laut ke darat yang disebut dengan rob. Ya, biasanya ini terjadi di daerah pesisir pantai, kota-kota atau daerah yang berada di pesisir pantai diakibatkan naiknya air laut sehingga air laut itu bisa membuat banjir daerah tersebut. Kemudian banjir yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini karena ulah kita. Yang pertama banjir bandang. Apa itu banjir bandang? Air bercampur dengan lumpur akibat dari penebangan hutan sembarangan. Hutan menjadi gundul dan tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat menahan tanah saat terjadinya hujan lebat. Nah, ini ilustrasinya ya. Akan Bapak perjelas nih. Yang pertama yang atas nih. Di daerah perbukitan, pohon-pohon ini tidak ditebang. Gunanya adalah untuk menahan air hujan yang ekstrim sehingga air hujan itu diserap oleh akar-akar pohon kemudian disimpan di bawah tanah. Kemudian ada lagi yang menjadi bendungan alami sehingga daerah yang ada di bawahnya tidak akan terkena banjir bandang. Berbeda lagi dengan gambar yang di bawah ya. Tumbuhan pohon-pohon ditebang sembarangan sehingga menjadi gundul. Terjadilah hujan yang sangat deras. Kemudian air hujan tidak bisa ditampung di dalam tanah dan mengalir begitu saja menuju ke tempat atau ke daerah yang lebih rendah dan di sanalah tempat penduduk tinggal. Terjadilah banjir bandang. Banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti yang ada di dalam berita beberapa saat yang lalu ya, dikarenakan banjir bandang ya anak-anakku. Kita lanjutkan. Banjir bandang contohnya seperti ini anakku, sangat mengerikan sekali, bisa merusak segalanya. Jembatan hancur, ya, rumah-rumah, pohon-pohon, pesawahan, ladang dan lain sebagainya hancur diakibatkan banjir bandang itu oleh ulah manusia yang menebang pohon sembarangan di daerah pegunungan. Yang kedua, banjir di perumahan di kota yang padat penduduknya, ya. Terjadi karena ulah penduduk membuang sampah sembarangan. Kemudian sampah-sampah yang dibuang sembarangan dapat mengakibatkan aliran air di gorong-gorong atau selokan tidak lancar. Akhirnya air meluap dan terjadilah banjir. Ini contohnya anak-anakku ya. Gambar pertama selokan yang bersih, gambar kedua sudah ada sampah sehingga menjadikan gorong-gorong itu tidak lancar karena menutup ya saluran air dan terjadilah banjir di daerah perkotaan. Kemudian yang ketiga banjir di sekitar aliran sungai.
Di pinggir-pinggir sungai, bantaran sungai dijadikan tempat tinggal. Saat musim hujan tiba, air sungai meluap. Mereka yang tinggal di sana terkena banjir. Ini biasanya yaitu di daerah-daerah perkotaan. Orang-orang membuat rumah sembarangan. Di pinggir-pinggir sungai terjadilah banjir. Dikarenakan sungai menjadi dangkal, menjadi sempit. Ya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah banjir di dataran rendah maksudnya ya. Semula dataran rendah berfungsi untuk penampungan air berupa rawa-rawa, kini digunakan untuk pemukiman ya. Biasanya ini di kota-kota besar. Di Bandung pun dulu banyak rawa, tapi sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Ini akibatnya. Dulunya adalah rawa-rawa ya. Situ kalau bahasa Sundanya dirubah menjadi perumahan dan terjadilah banjir karena sifat air mencari tempat yang paling rendah. Nah, sekarang ini kerugian yang dapat ditimbulkan karena musibah banjir itu banyak anak-anakku. Kita akan pelajari yang pertama kehilangan harta dan nyawa. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kehilangan harta dan nyawa. Karena musibah banjir banyak sekali orang-orang yang terbawa oleh derasnya air banjir. Kemudian tenggelam dan lain sebagainya. Yang kedua, pemukiman penduduk menjadi rusak karena tergenang. Rumah-rumah menjadi rusak, barang-barangnya juga demikian. Tempat-tempat umum menjadi rusak, masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian lahan pertanian, perkebunan menjadi rusak dikarenakan oleh banjir, gagal panen, dan lain sebagainya. Yang kelima, alat transportasi, mobil, motor, komunikasi juga karena terendam oleh air banjir sehingga menjadi rusak. Yang keenam, sulit mendapatkan air bersih karena sumur-sumur tempat penampungan air menjadi kotor ya, disebabkan oleh banjir. Dan yang ketujuh, tersebarnya penyakit, terutama penyakit kulit, gatal-gatal ya, karena lingkungan menjadi kotor ya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu, pekerjaan terganggu, yang mau ke sekolah terganggu ya, yang mau berdagang terganggu, semuanya terganggu diakibatkan oleh banjir, terutama banjir yang diakibatkan faktor ulah manusia. Oleh sebab itu, tugas kita sekarang adalah untuk menjaga lingkungan ini agar tetap bersih. Salah satunya adalah jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai atau ke selokan, yang mengakibatkan sungai akan terhambat aliran airnya, diakibatkan sampah yang menumpuk. Ya, jadi kita mulai dari diri kita sendiri supaya menjaga lingkungan di rumah, di sekitar rumah, di sekolah, supaya terbebas dari sampah. Dan ketika hujan turun, semua aliran air lancar dan insya Allah tidak akan terjadi banjir. Mungkin sekian dulu materi hari ini tentang musibah banjir. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di musim penghujan ini kita terhindar dari musibah banjir. Karena yang namanya hujan itu adalah rahmat. Ya, ingat doanya. Ketika hujan, doanya Allahumma shoiban nafi'an. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bapak harap agar kalian bisa mencatat apa-apa yang ada di dalam materi ini. Ya, kemudian serahkan pada guru Ismu Baristi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.